guys, welcome back to my YouTube channel dengan saya Christiana Siotang. Kali ini kita akan membahas pengukuran kinerja perusahaan dengan sistem balance scorecard. Dan langsung kita bahas saja ya, gimana itu pengukuran kinerja perusahaan dengan sistem balance scorecard. Langsung kita bahas saja apa itu balance scorecard atau BSC. Balance scorecard terdiri dari kata balance dan scorecard. Dan yang kita bahas itu langsung balance. Balance atau berimbang berarti adanya keseimbangan di antara 4 perspektif dalam BSC yang mencakup perspektif yang pertama perspektif keuangan atau finansial, dan yang kedua perspektif pelanggan atau customer, dan yang ketiga proses bisnis internal atau internal business process, yang keempat pembelajaran dan pertumbuhan atau learning dan growth. Ini dibuat oleh Alex Miller tahun 1998. Dan kemudian kata scorecard adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor performance organisasi dan juga untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan di masa depan. Jadi kesimpulannya, BSC adalah konsep manajemen yang membantu menerjemahkan strategi ke dalam tindakan. Jadi di sini ada beberapa pendapat tentang BSC. Yang pertama itu dari Jenny Marmen. BSC adalah sebagai alat manajemen, suatu sistem pengukuran dan juga sistem manajemen kinerja yang mampu membantu berbagai organisasi untuk merencanakan, memfokus dan mengelola strateginya. Dan pendapat dari Robert Kaplan dan David Norton, BSC adalah suatu sistem manajemen strategik yang berbasis pengukuran atau measurement, menetapkan aktivitas-aktivitas dalam suatu strategi dan memonitor kinerja strategi tersebut dalam mencapai tujuannya. Kemudian di sini kita membahas itu di bagian konsep balance scorecard atau BSC. Yang pertama itu ada manajemen tradisional memandang keberhasilan organisasi hanya dari ukuran keuangan seperti likuiditas, rentabilitas, return of investment atau ROI atau profit. Dan selanjutnya ada BSC memandang ukuran keberhasilan bukan hanya dari perspektif keuangan, tetapi harus ukuran seimbang atau balance antara keuangan dan non-keuangan menjadi 4 perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan. BSC ibarat instrumen dashboard dalam mobil Scottpoint, dalam pesawat atau raport sekolah, selalu memberikan sinyal posisi keberadaan kecepatan mencapai tujuan atau kondisi warna merah. Kemudian manfaat BSC dalam pengukuran kinerja. Yang pertama, mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien dengan cara memotivasi karyawan. Dan yang kedua, membantu pengambilan keputusan dalam hal promosi, pemberhentian, mutasi, dan lain-lain. Yang ketiga, mengidentifikasi pengembangan dan kebutuhan diklat karyawan. Dan yang keempat, menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan menilai kinerja mereka. Dan yang kelima, menjadi dasar bagi pemberian reward ataupun punishment. Dan selanjutnya, balance scorecard dari perspektif keuangan finansial perspektif, yaitu pendapatan, biaya, laba bersih, arus kas, nilai aset, perspektif pelanggan customer perspektif, keputusan pelanggan, loyalitas pelanggan, market share atau penguasaan pasar, kekuatan branding, perspektif proses internal atau internal proses perspektif, persediaan pesanan, alokasi sumber daya, siklus waktu, pengendalian mutu. Dan yang kemudian perspektif pertumbuhan dan pembelajaran atau learning or growth perspektif, kepuasan karyawan, perputaran karyawan, kompetensi karyawan, pendidikan karyawan.
Kemudian setiap perspektif memiliki komponen penting. Yang pertama, tujuan atau objektif, ukuran atau indikator atau measures, dan yang ketiga target, dan yang keempat inisiatif atau langkah upaya atau initiatives. Dan keempat komponen utama ini diterjemahkan dan diarahkan oleh vision dan strategi. Di sini ada contohnya kasus rancangan BSC pada Bank ABC. Visinya, bank komersial yang utama, dominan, dan pemimpin di pasar global. Visinya, menjadi model bagian pengelola bank komersial, menjadi bank komersial yang paling sehat dan inovatif dalam memenuhi kebutuhan nasabah, dan yang selanjutnya menjadi bank komersial yang dikelola secara profesional. Dan tentunya dibutuhkan dalam BSC, dalam perusahaan dibutuhkan ada namanya peta strategi. Yang pertama, meningkatkan pendapatan melalui ekspansi pembiayaan secara selektif dan prudent dengan penekanan pada usaha kecil atau UMKM. Dan yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan kepada nasabah. Yang ketiga, meningkatkan jumlah kantor layanan baru. Yang keempat, mengembangkan produk andalan. Yang kelima, mengembangkan teknologi informasi dan kerjasama dengan pihak ketiga. Dan keenam, meningkatkan kualitas profesionalisme pegawai. Yang ketujuh, meningkatkan intensitas pengawasan dan menumbuhkan budaya patuh pada aturan. Dan kemudian sudut pandang atau perspektif yang terbangun dari V, M, dan S. Yang pertama, perspektif keuangan yang ditransformasikan dengan menjadi bank yang sehat. Yang kedua, perspektif nasabah atau pelanggan yang ditransformasikan dengan menjadi bank yang dapat memenuhi kebutuhan nasabahnya. Dan yang ketiga, perspektif internal bisnis yang ditransformasikan dengan menjadi bank yang inovatif. Dan yang keempat, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran yang ditransformasikan dengan menjadi bank yang dikelola secara profesional pegawai. Sekalian sampai di sini penjelasan kita di bagian pengukuran kinerja perusahaan dengan sistem balas scorecard. Sebelum saya menutup video kali ini, ada yang mau saya katakan buat teman-teman, ada yang saya mau katakan buat teman-teman sekalian. Dan kalau teman-temannya masih bingung mau kemana melanjut dan jurusan apa, yuk join aja ke Politeknik Ilmu Indonesia jurusan akuntansi perpajakan. Karena di akuntansi perpajakan ini kita akan diajari menjadi akunting yang profesional dan ahli. Dan juga di Politeknik Ilmu Indonesia kita bukan diajari sebagai juga akunting, tapi juga akan ada ilmu entrepreneur yang akan kita dapatkan. Jadi buat teman-teman, jangan sia-siakan peluang ini karena peluangnya sangat bagus. Oke? Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah! Program studi akuntansi perpajakan merupakan prodi yang pertama di Politeknik WPI, sekaligus menjadi prodi yang pertama memiliki akreditasi B di Indonesia. Prodi ini menghasilkan lulusan yang profesional di bidang akuntansi dan perpajakan dengan pola pikir entrepreneur melalui sistem pendidikan 5 semester di kampus, 2 semester di dunia usaha dan industri, dan 1 semester untuk masa tugas akhir. Lulusan program studi akuntansi perpajakan dibekali dengan mindset bertumbuh atau growth mindset, dilatih dengan 5 keahlian entrepreneurial di tempat ini, yaitu di Wilmar Business Initiative Center seperti yang ada di sini saat ini, dan kemudian mengembangkan budaya yang baru menjadi lulusan akuntansi yang memiliki personalisasi entrepreneurial yang baik. Bersama Politeknik Wilmar Business Indonesia, mari memulai perjalanan keahlian entrepreneurial. Let's begin the journey. Untuk menguji kompetensi lulusan program studi akuntansi perpajakan, mempersiapkan mahasiswanya untuk mengikuti beberapa sertifikasi, seperti sertifikat Brevet A dan B eksternal, sertifikat akuntansi accurate, dan
sertifikat TOEFL dari Language Center Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Program studi akuntansi perpajakan juga memiliki program kerja yaitu pengabdian masyarakat dalam bentuk kuliah kerja nyata.